Selamat bertemu kembali. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mari sebelum kita memulai belajar bersama, ya sharing, kita berdoa lebih dulu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami terima kasih Tuhan, kalau sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua itu tidak lepas hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk segala yang terbaik yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar sesuatu, Tuhan, dari firman-Mu sendiri, dan itu kami percaya firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia, dan kami percaya firman-Mu itu akan menghidupkan, firman-Mu akan menguatkan, firman-Mu akan meneguhkan kami selama dalam perjalanan kehidupan kami pengiringan akan Engkau. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan buah-buah kami nyata dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Saudara, saat ini kondisi kita sudah masuk 2022, ya. Kondisi saat ini semakin hari, kalau kita boleh jujur katakan, semakin firman Tuhan di dalam Alkitab semakin digenapi. Amin. Saudara, kita akan mulai tema atau judul yang saya berikan untuk saat ini adalah tetap bertahan. Ya, situasi saat ini kita ngelihat ya, pandemi yang kemarin kita bicara bahwa COVID-19 sudah varian Delta sudah mulai hilang, tapi tiba-tiba di awal tahun kemarin ini mulai muncul lagi. Ya, tahun-tahun ini, awal tahun itu muncul lagi yang dinamakan Omikron. Ya kan? Nah, terus kemudian kita belum lama, baru sekitar 1 minggu ini kita mendengar deru perang antar dua negara. Ya. Sebelumnya juga kita banyak masih kemarin kalau nggak salah, saya dapat kiriman bahwa terjadi bencana banjir di daerah Subang. Ya. Terus Serang. Terus kemudian ada bencana-bencana lain lagi yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Ya. Saudara, kalau kita semakin melihat ke depan dan kita memandang kejadian-kejadian ini, kita sangat yakin dan percaya firman Allah semakin digenapi. Ya, kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya akan semakin cepat kalau saya melihat ini. Ya, dan kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, karena orang-orang yang sudah ditebus dan mengenal Kristus, dan kita memiliki Kristus dan dimiliki Kristus, kita bersyukur untuk hal-hal tersebut boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nah, dengan adanya pandemi, krisis ekonomi, perang, krisis ekonomi hari-hari ini, kemarin ada kelangkaan minyak, ada kelangkaan kedelai, ini harga minyak di dunia sudah mulai naik. Mengerikan hal-hal tersebut. Sangat memungkinkan orang-orang sekalipun orang percaya akan mengalami kegoncangan, akan mengalami goyang, akan mengalami kekhawatiran, ya, was-was, bahkan takut. Ya. Itu sangat manusiawi sekali kalau saya katakan. Tetapi sekali lagi, sekalipun orang percaya bisa mengalami hal tersebut, tapi saya percaya lagi bahwa firman Tuhan, orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah goyang. Dia akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Nah, bahkan banyak orang yang mulai mencari sesuatu untuk membuat dirinya nyaman dan aman. Ya kan? Ada mungkin orang yang merasa, waduh kondisi kayak gini, saya harus memproteksi hidup saya dengan apa, dengan hal apa, banyak hal. Tapi satu hal kembali lagi, ya, boleh saya katakan, segala sesuatunya akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dan akan digenapi. Hal-hal tersebutlah yang tadi saya sebutkan ini bisa disebut sebagai pencobaan dalam kehidupan. Amin. Nah, saya mengambil suatu definisi pencobaan, yaitu apa?
suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Ya, pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ya, tidak peduli status, tidak peduli kondisi, tapi kondisi manusia, mau kaya, mau miskin, mau populer, atau mau orang biasa, atau mungkin orang yang pintar, atau mungkin sekalipun orang yang kurang pintar, orang percaya atau orang yang tidak percaya Yesus, pasti mengalami pencobaan. Ya, karena pencobaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Apalagi saat ini kita masih ada di dunia. Ya, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, kita tetap, firman Tuhan katakan, diperintahkan untuk kuat, untuk tetap bertahan dan harus mampu mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Ya, contohnya Yesus sendiri memberi teladan pada waktu dia setelah dibaptis, dia masuk dalam ada di bukit pencobaan, Mount of Temptation di Matius. Kenapa Yesus sendiri pun dicobai? Harus masuk di dalam pencobaan. Ya karena untuk menunjukkan, untuk mengikrarkan bahwa kekuatan yang ada di dalam Yesus Kristus itu adalah kekuatan Allah sendiri yang menjadi teladan bagi kita. Ya, kunci awal pada saat kita mengalami pencobaan itu sebetulnya apa sih? Kunci awal dari pada saat kita mengalami pencobaan, mungkin sakit penyakit, krisis ekonomi, di PHK, tidak ada pekerjaan dan sebagainya, itu adalah respon hati yang benar. Ya, yaitu firman Tuhan katakan harus tetap bersukacita dan berbahagia. Saya ingat sekali dan sering hampir tiap hari ada di WA kita, ya, ada kirim-kirim pesan dari teman selalu mengatakan jangan lupa bahagia loh ya. Nah, ternyata jangan lupa bahagia atau tetap bersukacita itu adalah merupakan respon yang harus ada dalam setiap hati kita, dalam tindakan kita untuk bisa tetap bertahan dan melewati pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Mari kita coba baca Yakobus 1 ayat 12, dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Harus berbahagia. Karena apa? Dia bertahan. Ya, sebab dikatakan, kenapa kok harus tetap bertahan dalam pencobaan, berbahagia? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Saudara, apapun yang kita alami saat ini di dunia ini adalah, saya katakan, tidak kekal. Karena dunia tidak kekal. Semua sifatnya sementara. Yang kita kejar bukan hal yang ada di dunia ini, tetapi kehidupan selanjutnya yang Allah janjikan, yaitu apa? Kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah dan diberikan oleh Allah sendiri. Sangat luar biasa. Ya. Dengan syarat apa? Ya tadi, barang siapa yang mengasihi Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan apa? Berbahagia atau bersukacita yang orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, kita saat ini seharusnya mulai memikirkan sesuatu yang bersifat kekekalan, bukan bersifat duniawi lagi. Kenapa? Karena dunia ini akan segera lenyap dengan segala keinginannya. Firman Tuhan katakan, tetapi kita memiliki visi, kita memiliki misi kehidupan yang kekal yang Tuhan Allah janjikan. Ya. Reaksi seseorang saat mengalami pencobaan pasti apa? Pasti susah. Aduh, kok aku begini ya? Sangat alami itu, sangat manusiawi sekali kalau saya katakan. Tapi firman Tuhan tetap berkata dan mengajarkan untuk tetap apa? Menjaga hati kita dan agar mampu bersukacita dan
Karena sukacita itu adalah kekuatan yang memampukan untuk bertahan dalam percobaan. Yakobus 1 ayat 12 sangat jelas mengatakan, berbahagia orang yang bertahan, karena ada upah yang akan Tuhan Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Amin. Nah, saudara, tidak menutup kemungkinan juga orang yang merasa kuat, menghadapi ini, saya kuat, kelihatannya kuat, tetapi mungkin tidak sedikit yang menyerah. Sehingga makanya kita harus jangan menyerah. Kita harus membentengi diri kita dengan firman Tuhan, makan firman tiap hari. Karena firman Tuhan katakan dia adalah perisai, dia adalah pedang roh, dia adalah kekuatan kita. Makan itu firman tiap hari. Ya, lakukan disiplin rohani. Kita sudah tahu 5 disiplin rohani: saat teduh, baca firman, doa, beribadah dan bersaksi. Nah, kenapa kita butuh itu? Karena itu yang membuat kita bisa bertahan dalam pencobaan. Ya. Kunci menang atas pencobaan selain melakukan menjaga hati, melakukan disiplin rohani, dan kita kalau melakukan itu terus dengan kontinu, dengan konsisten, dengan cinta akan Tuhan, itu akan membuat kita semakin melekat kepada Allah, membuat kita semakin mengenal pribadi Allah itu sendiri, ya. Dan dengan makin dalam pengenalan akan Tuhan, semakin kita bisa melihat dan kita bisa merespon pencobaan yang datang dalam kehidupan kita secara benar dan bijaksana. Sering orang melakukan suatu hal yang salah pada saat mengalami suatu masalah. Sering sekali yang terjadi seperti itu, ya. Nah, terus kemudian gini, siapa sih sebetulnya biang dari pencobaan ini? Siapa gara-garanya? Biasanya orang kan tanya, kalau misalnya mengalami sesuatu, kok bisa kamu mengalami ini? Siapa yang garai kamu? Siapa yang membuat kamu ini? Ya, firman Tuhan bukan di Yakobus 1 ayat 13, jangan pernah berkata bahwa Yakobus 1 ayat 13 dikatakan begini. Yakobus 1, sebentar saudara ya. Filipi, Efesus, Yakobus 1, sebentar. Yakobus 1 ayat 13 dikatakan ini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Banyak orang salah mengerti bahwa mengatakan, waduh, saya diuji ini, dicobai oleh Tuhan. Salah. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pencobaan tidak pernah datang dari Allah. Dan Allah tidak bisa dicobai. Amin. Jadi siapa biang keladinya? Ya sudah jelas, kalau tidak bukan Tuhan, siapa? Hantu, iblis. Ya kan? Penyebab utama dari setiap pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita itu adalah iblis. Yohanes 10 ayat 10a mengatakan begini, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, iblis yang sudah menguasai kehidupan, yang menguasai dunia ini, itu datangnya hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia membuat segala sesuatu situasi ini supaya kita goyang, supaya kita tidak bisa bertahan, kita akhirnya menyerah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, iblis sering mencobai manusia dengan melancarkan apa? Serangan-serangan jasmani, sakit penyakit
isu-isu, ya, berita-berita negatif, banyak hal yang iblis lakukan. Untuk apa tujuannya? Untuk menggoyahkan iman percaya kita. Contoh yang sangat jelas di firman Tuhan dikatakan pada saat kita sudah tahu Ayub, ya kan? Ayub itu dikatakan oleh Tuhan tidak ada orang yang saleh, gitu. Yang sebentar saya tanya. Ayub 1 itu dikatakan ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sangat luar biasa. Ayub ini orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Ya. Tetapi, kenapa dia mengalami pencobaan? Iblis sebagai yang keladinya mau melakukan menggoyang imannya imannya Ayub. Dia minta izin kepada Allah. Boleh enggak aku ngetes orang ini? Dan Allah mengizinkan. Dia cuma mengatakan Allah mengizinkan, jangan ambil nyawanya. Silahkan engkau tes, kasarnya gitu. Dan Ayub yang pertama dihancurkan apa? Harta benda. Setelah itu apa? Anak-anaknya. Setelah anak-anaknya mati semua, terus kemudian siapa yang iblis lakukan? Mencobai siapa? Dirinya Ayub sendiri. Kalau kita ngambil suatu kesimpulan, bukankah hal-hal tersebut boleh dikatakan adalah berhala dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi berhala dalam kehidupan? Yang maksudnya berhala ini adalah sesuatu yang melebihi cintamu terhadap Tuhan daripada Tuhan. Harta benda, engkau merasa, wah aku sudah kaya, hidupku ini, hartaku yang aku kumpulkan ini cukup untuk 7 keturunan. Iya 7 keturunan saudara, tiba-tiba yang keturunan ke-8 tidak dapat, susah, ya kan? Cukup untuk 7, yang sengsara yang ke-8 saudara, betul tidak? Harta benda, anak-anak mungkin betul orang katakan anak ini titipan Tuhan, betul. Tapi seberapa banyak orang tua menjadikan anak ini menjadi berhalanya, mengasihi anaknya lebih daripada Tuhan. Bukan tidak boleh mengasihi anak loh, harus sebagai tanggung jawab orang tua. Tetapi ada orang tua yang mengasihi anaknya demikian rupa sampai dia Tuhan nomor 2. Kemarin saya baru dapat kesaksian tadi malam, ada seorang anak dia meninggal, ya meninggal itu kasihan sebetulnya, katanya itu kena serangan jantung. Anaknya cantik, pinter, tidak pernah bikin susah orang tua, ya namanya pinter saudara. Tapi dia mengatakan ada tulisan terakhir di dalam dia menulis sesuatu. Dia mengatakan apa? Saya sedih dan kecewa punya orang tua yang saat ini mereka tidak pernah memarahi saya, mereka tidak pernah memukul saya itu sedih. Saudara, aneh kan kalau sampai kayak gitu? Sebetulnya yang dibutuhkan anak itu apa? Saya tidak bahas tentang ini, itu belajar yang lain lagi, ya. Mungkin nanti ada yang membahas tentang bagaimana perilaku orang tua terhadap anak. Ya. Harta benda, anak-anak, bahkan diri sendiri bisa menjadi berhala yang lebih daripada mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang yang mengasihi dirinya sendiri, merasa dirinya, aku harus menyenangkan hidupku, diriku harus diapakan gini, lebih daripada Tuhan. Itu adalah merupakan berhala. Dan semua itu adalah tipuan iblis. Di mana hal-hal tersebut akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Membuat kita melengah, membuat kita goyang. Ada sakit mungkin dalam kehidupan kita yang sakitnya tidak sembuh-sembuh seperti Ayub yang alami. Ngeri saudara kalau kita bayangkan sakitnya Ayub. Ya kan? Dia borokan seluruh tubuh. Kalau mau garuk itu sudah tidak bisa pakai kuku gini, dia pakai beling. Betapa sengsaranya hal itu.
Tapi sekali lagi kita belajar dari Ayub juga. Ya kan? Dari Ayub juga kita belajar bahwa orang yang bertahan dalam percobaan, orang yang bertahan dalam ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, orang itu akan berbahagia dan orang itu menyikapi dengan sukacita, orang itu akan memperoleh mahkota kemenangan yang diberikan oleh Allah sendiri. Amin. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita bisa masuk dalam pencobaan? Tadi biang keladinya yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah Yakobus 1 ayat 14 dikatakan ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh siapa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Olehnya siapa? Oleh keinginan kita. Oh, kalau gitu kita tidak boleh punya keinginan, Pak. Boleh. Kita punya keinginan, tapi ayo. Karena hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah sepenuhnya milik Kristus. Biarlah keinginan kita ini adalah selaras dengan keinginan Kristus. Sehingga kita tidak akan pernah dicobai oleh keinginan kita. Kedagingan kita ini sudah mati. Kedagingan kita ini bisa dikendalikan. Kedagingan kita ini dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Ya. Orang kalau sudah punya keinginan, ini orang yang tidak dalam Tuhan ya. Kalau sudah punya keinginan yang kuat, wah dia ngawur saudara-saudara. Saya mau kaya, pokoknya saya harus kaya. Mulai cari kekayaan dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Oh ikut ini, wah ini cepat bisa jadi kaya ini. Marak saudara ya, terakhir ini money game. Oh kepingin kaya, wah akhirnya masuk di berita rugi sekian miliar, sekian triliun, wah macam-macam saudara. Firman Tuhan juga katakan bahwa orang yang mau cepat kaya, dia akan binasa. Dia akan mengalami banyak kerugian karena orang yang mau cepat kaya, dia akan menyimpang dari imannya. Amin. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Di Ayub 5, ayo kita juga baca. Ayub 5 ayat 6 sampai 7. Dikatakan begini. Ayub 5 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Karena bukan dari debu timbul bencana, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Saudara, ternyata keinginan manusia tidak disesuaikan dengan keinginan Allah. Itu seperti bunga api bergejolak tinggi dan menimbulkan kesusahan bagi diri manusia. Paham saudara ya? Saya pada saat mempersiapkan ini saya belajar, iya Tuhan, sebetulnya memang saya ini butuh kepingin punya ini, kepingin ini. Tapi saya mengerti tentang firman, saya cuma ngomong Tuhan, biarlah keinginan saya ini selaras dengan keinginan Tuhan. Kalau cuma untuk memuaskan diri saya, untuk memuaskan kedagingan saya, atau memuaskan keinginan saya supaya mungkin dipuji orang, dinilai orang, waduh begini, wah orang ini percuma. Tapi kalau keinginan saya selaras dengan keinginan Kristus, saya percaya hal itu pasti dikabulkan. Hal itu tidak akan pernah ditunda-tunda lagi oleh Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Ya. Keinginan-keinginan kita harus dikendalikan, harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ya, adalah pencobaan biasa. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan katakan dari 1 Korintus 10:13. Sebab ia setia. Ia sama Tuhan setia.
Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Makanya pada saat kita mengalami pencobaan, kita harus banyak diisi oleh firman. Kita harus banyak iman kita tumbuh karena pendengaran akan firman. Banyak makan firman, baca firman, dengarkan, bicara yang keras supaya kau telinga kita mendengar firman ini. Maka iman ini akan timbul, percaya kita akan timbul, sehingga kita akan tetap bertahan. Haleluya. Terima kasih. Ayo kita akan tutup firman ini. Kita belajar, kita harus untuk tetap bertahan dalam pencobaan. Kita harus tetap melekat kepada Dia, sumber kekuatan.